Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah dengan puluhan pulaunya yang begitu menakjubkan. Selain keindahan alamnya, Indonesia juga memiliki populasi yang tinggi, yang mana Indonesia memiliki populasi sebanyak 270 juta jiwa. Dengan populasi yang banyak begini, sayangnya pendapatan per daerah jadi tidak merata. Dan yang paling tinggi pun contohnya Jakarta, ya masih gitu-gitu aja. Ya namanya juga negara berflower kan ya. Dengan kondisi tersebut, kendaraan utama orang Indonesia akhirnya pun jatuh di motor. Dan uniknya lagi, selain faktor pendapatan yang segitu-gitu aja yang mengharuskan kita hanya bisa beli motor, sebenarnya juga naik motor lebih nyaman daripada naik mobil, khususnya untuk di Indonesia. Kenapa? Ya walaupun kepanasan dan kehujanan, motor bisa menerobos macetnya jalanan perkotaan di Indonesia. Contohnya gini nih, saya ambil contoh untuk melakukan perjalanan antara motor dan mobil. Misalnya kalau kalian tinggal di Jakarta nih, kalau kalian mau ke Mall Kokas atau Kota Kasablanka dari arah Tebet. Ketika kalian tinggal ingin muter balik aja nih jika naik mobil pada hari Sabtu atau hari libur, kalian membutuhkan setidaknya 1,5 sampai 2 jam untuk muter balik untuk masuk mall aja. Sedangkan kalau naik motor cukup 5 sampai 10 menit bisa langsung masuk mall. Cukup berbeda bukan? Dengan demikian, motor adalah opsi terbaik untuk berpergian di Jakarta atau kota besar lainnya. Kemudian karena banyaknya pengguna motor, akhirnya muncullah komunitas-komunitas motor yang spesifik. Mungkin kalau dulu komunitas motor lebih ke general, karena kalau zaman itu tujuan utama komunitas motor ya kalau nggak touring ya balap aja. Dan ini sudah cukup berbeda sampai saat ini, semua sudah terkubu-kubu dan sangat spesifik. Karena merasa memiliki visi misi yang berbeda dengan sesama anak motor lainnya. Dengan demikian, muncullah klub Matic Ngabers, klub Sport Fairing 150cc Bronx, dan yang lagi fenomenal, klub CB Teyeng. Untuk klub Matic ya udah biasa lah ya, yang paling umum motor yang dipakai ya kalau nggak Vario, Aerox ya paling NMAX atau PCX. Kemudian kalau 150cc ya paling CBR, R15 dan GSX karena itu aja yang tersedia. Nah untuk CBT yang ini memang dispesifikasikan untuk motor klasik aja dan sesuai namanya motor ini dispesifikasikan ke motor Honda CB. Maka dari itu di video ini kita akan membahas CB Teyeng. Tangki karatan kok dibilang seni, sulit berbelok seperti babi, bila motif mahal tapi partnya nyuri, kalau ngamuk-ngamuk suka ngajak ngopi, CB adalah motor klasik dari Honda yang berarti city bike. Teyeng sendiri kalau saya cari di Google Translate ternyata artinya karatan dari bahasa Jawa. Menarik nih. Kenapa para pecinta CB lebih menyukai motornya yang menjadi Teyeng? Gini nih, biasanya orang-orang yang menyukai motor klasik akan berusaha untuk menampilkan keorisinilan motor tersebut. Ya ini nggak di motor ataupun di mobil sih, visi misi anak klasik biasanya begini. Tapi apakah sampai karat-karatnya juga harus diperlihatkan? Sebenarnya nggak harus, bahkan harusnya karatan itu dihilangkan. Karena mau bagaimanapun CB harusnya memiliki warna, bukan karatan. Tapi kenapa pada suka CB Teyeng? Apakah biar dibilang seni? Bentar, sebelum ke arah seni, kita harus tahu apa itu arti seni sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seni memiliki beberapa arti. Pertama, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan dan keindahan. Kedua, seni merupakan karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, seperti tarian, lukisan, dan ukiran. Dan seni memiliki sifat dasar juga, seperti abadi, kreatif, ekspresif, individualistis, dan universal. Dengan melihat sifat dasar dari seni seperti kreatif, ekspresif, dan individualistis, Teyeng bisa menjadi sebuah seni. Waduh. Gimana nih maksudnya? Teyeng atau karat biasanya memiliki bercak yang berbeda-beda biasanya. Nah, bercak abstrak inilah yang membuat karatan bisa menjadi seni. Nah, kalau karatannya modelnya misalnya menyerupai pulau-pulau di Indonesia atau menyerupai sesuatu yang unik, ini sudah bisa dibilang menjadi seni. Jadi kalau di lagunya Tengki yang karatan biar dibilang seni, sebenarnya ini adalah hal yang benar. Karena karatan bisa dibilang menjadi seni. Karena mau bagaimanapun juga, seni sulit untuk dipahami. Kemudian di lagu tersebut ada kata-kata bila modif mahal tapi partnya nyuri. Di sini saya agak rancu nih, sebenarnya apa yang nyuri? Nyuri apa kanibalan nih? Kayaknya sih lebih tepatnya kanibalan. Dan jika mengingat umur motor CB, ini adalah hal yang wajar aja. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana. Karena mau bagaimanapun, jika kalian pengguna Matic nih misalnya, kalau memang cocok menggunakan shock depan R15 misalnya, ya cocok-cocok aja. Karena modifikasi tidak bisa ditentukan dan dipatternkan.
Ditambah kebanyakan untuk menghidupkan CB nih, biasanya untuk bisa dipakai touring lagi, ya mesinnya juga harus di swap sih dengan mesin Tiger atau apapun itu. Karena mau bagaimanapun juga, mesin Platina lamanya ya pasti udah penyakitan. Jadi kalau mau di full restorasi pasti memerlukan budget yang luar biasa mahal. Ya mending nyuri spare part aja, ya bebas aja. Terus pertanyaannya, kenapa CB Taeyong bisa sampai dihujat sampai segininya? Pertama-tama, kenapa CB bisa dihujat? Iya pasti karena penggunanya. Pengguna CB Taeyong biasanya cukup arogan. Arogannya gimana? Ya geber-geber nggak jelas. Padahal motornya tanpa digeber-geber pun kayaknya nggak bakalan mati alias langsam juga. Jadi nggak perlu digeber-geber sebegitunya. Apalagi kalau di lampu merah, makin ngeselin. Kemudian abis geber-geber biasanya pengguna CB Taeyong demen banget ngebut-ngebut. Tapi ngebutnya cuman sampai gigi 2 aja. Kenapa cuman sampai gigi 2 aja? Ya karena mereka biasanya cuman mau pamer kalau mereka punya torsi bawah yang gede. Padahal kan mereka pakai mesin Tiger atau Scorpio ya, bukannya mesin bawaannya. Jadi apa yang harus dibanggakan? Oh ini loh yang dibilang partnya suka nyuri. Ya masuk akal sih. Kemudian kalau ngebutnya lebih dari gigi 2, pengguna CB cukup ngeselin kalau ada belokan. Mereka suka mepet sama motor pengendara lain, karena motornya susah dibelokin. Kenapa susah dibelokin? Sebenarnya bukan susah dibelokin, tapi karena mesinnya bertenaga, bannya kecil dan memiliki alur klasik misalnya yang lurus-lurus doang tuh. Jadinya pengguna CB Taeyong takut low side alias jatuh ngesot. Makanya di lagu ada kata-kata susah berbelok seperti babai. Sampai sini di lagunya masih masuk ke realitanya. Terus faktor yang terakhir, pengguna CB biasanya tidak bisa ditegur. Karena kalau ditegur galakan mereka. Dan ketika sudah marah-marah dan berujung damai, ujung-ujungannya biasanya ngajak ngopi. Ya ngopi lah bang, kita kapan-kapan. Dan sekali lagi, pas banget sama lagunya. Ngopi Pak Rekan. Ya udah. Besok-besok mah nggak usah nawarin kopi gas. Ya udah. Jadi kesimpulannya, CB dihujat Taeyong semua ini karena pengendaranya. Sama halnya seperti KLX. KLX dihujat karena penggunanya juga. Dan uniknya lagi, entah kenapa penggunanya kayak sama aja semuanya. Mau di daerah Jakarta, Jogja, Solo, Bali atau dimanapun itu, rata-rata ya begitu, arogan. Apa mereka satu grup ya? Apa tabiat aslinya begitu? Atau motor CB memiliki aura-aura yang membuat pengendaranya kesurupan agar bisa bertingkah seperti itu? Gimana nih menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.